Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 23 dan 24. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak SD yang tidak ikut misa hari Minggu. Setelah ditanya oleh gurunya, mengapa dia tidak pergi ke gereja? Anak itu menjawab bahwa orang tuanya tidur, sehingga tidak ada yang menghantar dia ke gereja. Inilah jawaban polos seorang anak kecil yang mungkin dianggap biasa saja oleh orang dewasa. Perlu kita pahami bahwa seorang anak sangat bergantung pada orang tuanya hampir dalam segala hal, termasuk menyangkut iman. Artinya, bila orang tuanya rajin dan aktif ke gereja, maka anaknya juga akan rajin ke gereja dan mencintai hal-hal yang rohani. Sebaliknya, jika orang tuanya malas ke gereja, maka anaknya juga akan malas ke gereja. Sayangnya, banyak orang tua yang kurang menyadari betapa besar pengaruh mereka terhadap anaknya. Anak lebih banyak belajar dan meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lainnya. Saudara-saudari terkasih, Maria dan Yosef adalah contoh orang tua yang baik. Mereka mengikuti tradisi Yahudi untuk mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan. Sebagai orang tua, mereka bertanggung jawab untuk membawa bayi Yesus kepada Allah. Dengan mempersembahkan bayi Yesus di kenisah atau bait Allah, mereka mempunyai harapan agar anak mereka berada dalam perlindungan Allah. Hal yang sama dilakukan oleh orang tua Katolik ketika mereka mempermandikan anaknya saat masih bayi. Dengan memberi sakramen permandian kepada anak yang masih bayi, diharapkan agar anak tersebut dilindungi dan dibimbing oleh Allah. Tentu saja ini hanya langkah awal, sebab ada langkah berikutnya, yakni memperkenalkan ajaran Yesus kepada anak-anak kita. Selain itu, orang tua perlu membimbing dan mendorong anak-anaknya agar aktif dalam kegiatan gereja. Tindakan membimbing anak dalam hal iman akan berhenti pada saat anak tersebut sudah mandiri dan matang secara rohani. Artinya, anak itu sendiri yang mulai berdoa secara pribadi dan mengikuti kegiatan gereja secara mandiri. Dan hal ini bisa terwujud bila anak terbiasa melakukan itu sejak kecil sampai mereka dewasa. Saudara-saudari terkasih, saat ini
kesungguhan dan keseriusan orang tua dalam membimbing iman anaknya perlu dipertanyakan. Sebab banyak orang tua yang cuma memperhatikan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan sekolah. Orang tua berpikir yang penting saja bisa mencari uang untuk anaknya. Yang penting makan, minum, dan sekolah anak saya terjamin. Masalah pembinaan iman anak diserahkan kepada sekolah atau gereja. Padahal ajaran gereja menekankan bahwa orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama termasuk dalam hal iman. Artinya, tugas orang tua tidak hanya memberi anak-anaknya makan, minum, dan sekolah, tetapi bagaimana iman anak bertumbuh. Karena itu, orang perlu memberi contoh dan teladan yang baik bagaimana cara berdoa, rajin, dan aktif dalam kegiatan gereja. Dengan demikian, anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya pandai, tetapi memiliki iman yang baik. Iman yang baik bisa kita lihat dalam perilaku yang baik dari anak kita. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Memang harus kita sadari bahwa tugas kita sebagai orang tua semakin berat. Anak-anak kita sejak kecil sudah dipengaruhi oleh banyak hal. Belum lagi kalau orang tua dua-duanya bekerja. Tapi kita perlu meneladani Maria dan Yusuf yang tidak melupakan tradisi atau kebiasaan yang baik dalam agama. Kita juga mempunyai kebiasaan baik yang perlu kita lakukan, yakni mempermandikan anak kita sejak kecil. Kita juga perlu membiasakan anak kita untuk pergi ke gereja minimal pada hari Minggu, sebab kebiasaan yang baik akan menyebabkan anak menjadi pribadi yang baik pula. Dan jika setiap keluarga membiasakan anak-anak dengan hal-hal yang baik, maka masyarakat akan menjadi baik. Masyarakat kita akan menjadi rusak bila keluarga-keluarga rusak. Inilah tantangan bagi kita semua, baik orang tua, gereja, maupun masyarakat luas. Karena masyarakat atau lingkungan juga dapat memberi pengaruh yang buruk bagi anak-anak yang sebenarnya mau menjadi baik. Disinilah dibutuhkan kerjasama antara semua pihak. Anak kita adalah masa depan gereja dan bangsa. Mereka perlu dibekali dengan banyak hal, termasuk pertumbuhan iman mereka. Sebagai anak, tentunya juga kita perlu menyadari beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua. Apakah kita sudah membawa anak-anak kita kepada Tuhan dan membiasakan hal-hal yang baik kepada mereka? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Yusuf memberi teladan yang baik dalam mendidik anak. Bantulah keluarga-keluarga Kristiani agar kami tidak melupakan pendidikan dan pembinaan iman anak-anak. Semoga para orang tua dapat memberi teladan yang baik kepada anak-anak. Doa ini
kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.